Halo Sobat Lakasi Menyablon. Nah, pada kali ini saya pengen sedikit bercerita tentang satu hal yang berbau dengan promosi yang cukup ampuh. Dan saya sendiri pernah menjadi bagian dari hal tersebut. Akan tetapi demi kenetralan dan kenyamanan, saya sengaja tidak menyebutkan produk apakah itu. Namun kayaknya walaupun saya tak menyebutkan produk apa itu, hal ini dapat digunakan dan diimplementasikan dalam berbagai macam produk. Nah, kalau begitu kita coba masuk ke dalam ceritanya dulu ya. Jadi dulu, ya sekitar beberapa tahun yang lalu lah, udah cukup lama juga. Dulu saya pernah kerja di sebuah tempat. Kita tak sebutkan tempat itu apa. Yang jelas tempat itu menjual berbagai macam produk. Nah, pada saat saya kerja di sana, saya mendapatkan arahan dari atasan untuk mengedukasi pelanggan tentang produk-produk yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Mulai dari yang paling dasar, artinya produk itu diambil di mana dan bagaimana produk itu bisa ada, sampai produk itu jatuh ke tangan pelanggan kami. Semisal produk itu diambil dari daerah mana, oleh siapa yang membuat produk itu, latar belakang orang tersebut, kenapa akhirnya kami mengambil produk dari orang tersebut, dan bagaimana kualitasnya dibandingkan produk-produk yang lain. Itu detail banget, itu cuma di awal, baru di awal. Tak lupa kita tambahkan sedikit bumbu-bumbu air mata. Kita menceritakan ternyata beliau itu adalah seorang pejuang keluarga, yang mana beliau itu menghidupi keluarga mereka. Dan biasanya produk-produk yang dikeluarkan oleh beliau itu diambil oleh perusahaan besar. Bukan cuma beliau saja, akan tetapi banyak orang-orang di sekitar beliau yang mengalami hal serupa, dan tentunya dibayar murah pula. Oleh karena itu, kami merasa terpanggil untuk mengambil barang tersebut langsung dari beliau. Karena yang pertama adalah kualitasnya yang bagus, dan di satu sisi yang lain kita membantu perekonomian beliau agar ada tambahan pemasukan yang cukup masuk akal di dalam usaha beliau. Dan syukur-syukur kalau gerakan ini banyak orang-orang yang mengikutinya juga. Dan orang-orang di sekitar beliau ikut dapat menikmati buah manis dari gerakan ini. Jadi intinya kita mengajak orang-orang untuk membeli produk-produk dari orang-orang menengah ke bawah tersebut, yang mana mereka itu ditindas oleh perusahaan-perusahaan besar yang ingin mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Nah, dari sana kita udah mendapatkan 3 poin. Yang pertama, kita menyadarkan kepada orang-orang tentang kejamnya sebuah perusahaan terhadap usaha kecil menengah. Yang kedua, dari tindakan kecil kita ini, kita dapat membantu orang-orang yang tertindas tersebut. Dan yang terakhir, kita tentunya mendapatkan kualitas terbaik dari seseorang yang benar-benar terjun ke lapangan langsung dan memiliki pengalaman yang sudah cukup panjang. Jadi, walaupun usaha kami ini tergolong baru, namun bahan baku yang kami ambil adalah bahan baku kualitas terbaik dan diolah oleh orang yang sudah berpengalaman cukup lama. Nah, cerita ini tidak berakhir pada tentang bahan baku yang baik saja. Namun di sini kita juga menjelaskan tentang proses pengolahan kembali sampai akhirnya produk tersebut sampai ke tangan pelanggan. Jadi kami menjelaskan tentang bahan-bahan yang digunakan, alat-alat yang dipakai untuk memproses lanjut bahan baku yang udah ada, sehingga terciptalah produk yang dapat dinikmati oleh pelanggan-pelanggan kami. Semua itu ditata dan dikemas sedemikian rupa agar tercipta obrolan yang sangat menarik antara pelayan dan pelanggan.
Jadi tugas kita di sini adalah mengedukasi pelanggan kita tentang bahan-bahan yang tadi, sehingga pelanggan dapat memahami betul tentang produk yang kami hasilkan. Dan dari pemahaman tersebut diharapkan pelanggan dapat memaklumi harga yang kami tawarkan. Ternyata itu memang sesuai dengan kualitas produk yang kami hadirkan. Dari obrolan tadi, kita sebagai pelayan juga dituntut untuk memahami situasi, kondisi, juga psikologis dari pelanggan kita. Entah mereka dari kalangan menengah ke atas, kalangan terpelajar seperti mahasiswa, atau dosen, atau kalangan buruh, atau kalangan pekerja biasa, atau kalangan masyarakat umum, atau bahkan kalangan-kalangan yang berandalan. Dalam artian orang-orang nakal, yang gaul, yang bebas. Itu kita harus bisa menyesuaikan diri kita dan menempatkan posisi kita agar nyaman di mata mereka. Nah, dari semua ini saya pengen mengambil kesimpulan sementara bahwa untuk mempromosikan produk dari kita itu bisa menggunakan teknik edukasi. Kita mengedukasi mereka, memahamkan mereka, menyadarkan mereka tentang proses kita, pengambilan bahan baku dari mana, dan pengolahannya itu bagaimana sampai ke tangan mereka. Nah, sampai titik ini mungkin dari sobat-sobat sekalian ada yang khawatir. Kan kita membagikan info tersebut kepada pelanggan. Nanti kalau seandainya pelanggan kita itu berpikir untuk membeli langsung ke sumbernya bagaimana? Ya tenang aja bro, santai. Pelanggan kita itu nggak semuanya rajin kok. Banyak orang yang males. Mereka pengen langsung bayar, terus langsung menikmati. Pengennya gitu. Apalagi mereka-mereka yang udah punya uang banyak gitu loh. Mau bikin kopi aja itu lebih memilih ke warung dan ke kafe daripada bikin sendiri di rumah. Padahal lebih enak minum kopi di rumah loh. Bikin sebentar, paling 5 menit, nyalain air panas, terus diseduh. Ya enak banget. Alat-alat bisa dibeli di supermarket, banyak. Tapi nyatanya mereka lebih memilih untuk beli-beli hal-hal tersebut ya di warung-warung. Jadi dari fakta itu tenang aja lah. Pelanggan kita banyak yang males kok. Namun kalau ternyata kita tetap khawatir juga, nih misalnya ya pelanggan kita itu langsung beli ke sumbernya gitu ya. Ya di sana kan ada proses ongkir lagi. Ongkir sedikit itu bisa lebih mahal loh daripada ongkir banyak. Kalau ongkir banyak kan kita bisa pakai kargo. Tapi kalau misalnya ongkir sedikit itu malah hitungannya kiloan dan itu jatuhnya lebih mahal, lebih ribet. Ya lebih baik instan. Kita semua suka instan. Pelanggan-pelanggan kita pun banyak yang suka hal instan. Jadi tenang aja, aman kok, aman. Nah kayaknya saya cukupkan cerita ini sampai di situ dulu ya. Sampai situ dulu lah. Nah terus kalau misalnya ada pertanyaan dari sobat sekalian tentang bagaimana sih caranya untuk mengedukasikan produk kita dalam bentuk kaos, mungkin kita bisa menjelaskan kepada mereka tentang kaos ini diambil dari mana. Semisal perusahaan yang menyediakan kain, kita jelaskan perusahaan tersebut, track recordnya bagaimana, kualitasnya bagaimana, dibandingkan dengan perusahaan lain itu bagaimana. Dan kita jelaskan pula tentang jenis-jenis kain. Semisal ada katun combat, katun kardet, viskos, katun viskos, atau bisa dibilang CVC, polyester, atau biasa dibilang PE, higet atau spandek, tetron katun atau TC, katun triblend, katun bambu, katun supima, dan mungkin ada berbagai macam jenis kain lagi yang lainnya. Terus setelah itu kita bisa juga menjelaskan tentang proses pembuatan kaosnya itu bagaimana. Semisal jahitannya itu ada jahitan obras, jahitan rantai, terus finishingnya itu ada yang finishing press biasa aja, atau dengan steam uap.
Ya, ada berbagai macam hal lah yang dapat kita jelaskan kepada pelanggan kita agar mereka dapat memahami dan mengerti kenapa pada akhirnya kita mengeluarkan harga sekian kepada mereka. Mereka dapat maklumi, mereka dapat memahami, dan pada akhirnya begini sih, mereka akan merasa wajar dimana ada yang menjual kaos dengan harga yang murah. Seperti di pasar itu ada yang harga 25.000, 35.000, dan ada juga yang di toko-toko itu menjual dengan harga yang 100, 200, 300, ya berbagai macam lah. Nah, pada akhirnya semua yang ada di sini tidak ada yang direndahkan. Baik mereka yang menjual baju kaos murah itu di pasar, ataupun bagi mereka yang menjual kaos dengan harga yang sangat fantastis. Biarkan pelanggan kita memilih mana yang pantas untuk mereka gunakan. Masalahnya itu gini loh sobat. Nih di telinga kita ini ya, masalah kualitas kaos itu sering banget loh dibanding-bandingkan antara yang jualan di pasar itu dengan yang jualan di mall, di toko-toko itu loh. Mereka kadang-kadang bertanya gini sih, "Mas, kok harga kaos di pasar itu lebih murah, Mas? Sedangkan di toko-toko itu lebih mahal. Padahal tuh sama aja, sama-sama bisa dipakai gitu loh." Lah kan kayak gitu. Terus yang lebih gak enak itu buat sobat-sobat yang lagi usaha jualan kaos itu loh. Mereka itu udah desain susah-susah gitu. Memilih sablonan yang bagus itu di mana, harganya berapa. Terus mereka beli kain itu di mana, bahan-bahan kain yang terbaik itu bagaimana, belinya di mana, harganya berapa, terus packagingnya bagaimana, terus postingan di Instagram, media sosial yang lainnya itu banyak yang mereka kerjakan, tapi malah dicerca dengan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya itu merendahkan mereka. "Mas, kok jual kaosnya itu mahal banget sih, Mas? Di pasar itu murah loh, Mas. Padahal sama-sama bisa dipakai. Desainnya pun ya hampir sama aja, Mas. Ada yang lebih bagus yang dijual di pasar. Di pasar itu ada yang jual 25.000 aja, Mas. 35.000 itu udah bagus, enak banget dipakai, Mas." Lah kan gak enak banget itu. Kasihan mereka itu. Begitu sih, itu curhatan-curhatan sobat-sobat yang lagi usaha jualan kaos itu loh. Mereka itu sebenarnya kasihan banget. Nah oke, kita kembali ke topik lagi ya. Nanti malah nyebar kemana-mana. Nah, selesai semua itu, kita berbicara kaos dan kualitas tadi, kita masuki pula edukasi tentang nilai-nilai yang ada di dalam kaos kita. Semisal desainnya itu bagaimana, warnanya itu bagaimana, brand kita itu berbicara tentang apa, dan nilai-nilai yang terkandung di dalam brand itu apa sih, termasuk perjuangannya itu bagaimana, pesan-pesan yang disampaikan itu apa saja, dan sampai pada akhirnya kesan-kesan apa sih yang kita berikan kepada orang-orang tentang brand kita. Entah tentang kebahagiaan, kesedihan, ataupun tentang iseng-iseng belaka, keseruan, dan banyak hal lagi lah yang mungkin itu dapat menjadi senjata kita untuk mengedukasi pelanggan-pelanggan kita. Dan sebenarnya begini sih, saya meyakini bahwa pelanggan-pelanggan kita itu bukan orang-orang yang bodoh, bukan orang-orang yang dapat dibodohi. Mereka itu sebenarnya pinter kok tentang kualitas. Mereka itu dapat memahami dan membedakan yang mana kualitas bagus, yang mana kualitas buruk. Ya sebenarnya gini sih, mereka itu hanya butuh obrolan saja. Entah obrolan apapun itu. Saat kita bisa memberikan obrolan pada mereka, obrolan yang nyaman, obrolan yang menarik. Dan salah satu jalannya adalah dengan edukasi ini. Karena beberapa orang suka untuk hal-hal yang baru, hal-hal yang menarik, hal-hal yang berbau ilmu pengetahuan itu banyak orang yang suka. Saat mereka dijelaskan, saat mereka itu dikasih pengertian tentang kualitas bahan, mereka itu akan sangat menghargai kita. Ya mulailah kita menciptakan dunia yang saling menghargai,
satu sama lain, tidak saling merendahkan, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menyombongkan diri. Ya, kita sama-sama cerdas lah dan saling mencerdaskan antara satu orang dengan orang yang lainnya. Kita semua kerjasama agar menciptakan dunia yang nyaman, penuh kedamaian, tanpa ada tipu dan muslihat. Dan untuk yang terakhir kalinya, kalau boleh jujur begini sih, kita memang mempromosikan barang dagangan kita kepada pelanggan. Kita ingin dagangan kita itu laris, manis, dibeli dan diborong oleh pelanggan-pelanggan kita. Dan tentunya ada banyak cara untuk mempromosikan barang dagangan kita. Termasuk ada yang sampai tega loh, menyebarkan ujaran-ujaran kebencian kepada orang-orang yang berlawanan atau bahkan pesaing-pesaing bisnis mereka itu. Walah. Jadi sampai ada yang mengabarkan info-info yang diada-ada. Akhirnya jatuhnya itu fitnah gitu loh. Wah, ini berat ini. Dan akhirnya itu memaksa orang untuk membenci produk-produk lawan dan harus mencintai produk-produk dari mereka. Kan ya lucu. Gitu loh. Deh. Nah, namun dengan berkedok edukasi ini, kita mempromosikan barang dagangan kita itu menjadi sedikit lebih terhormat dan lebih nyaman untuk dirasakan. Dengar juga enak, ngobrol juga enak. Walah, pokoknya ini serba enak lah. Damai hati ini. Ya namun sekali lagi ya, edukasi ini layaknya pisau bermata dua. Ya, bisa membunuh lawan, namun juga bisa membunuh diri kita sendiri. Ya, saat kualitas produk kita itu bagus, ya akhirnya bagus dan dapat diterima oleh pasar. Namun kalau kualitas kita itu buruk, ya akhirnya itu dapat menghancurkan bisnis kita itu sendiri. Ibaratnya itu tong kosong nyaring bunyinya. Aduh. Jauhkan dari bala ya Allah. Ya, intinya jujur sajalah tentang keadaan kita. Jujur sajalah tentang posisi kita saat ini. Kita merasa nyaman, buat pelanggan kita juga merasa nyaman. Karena ini bisnis bukan setahun, 2 tahun, dan 3 tahun saja. Ini adalah bisnis jangka panjang, bahkan mungkin sampai kita tua kelak. Jadi kita harus menjaga bisnis ini agar tetap sehat. Gak usah terlalu cepat naik, pelan-pelan saja. Sedikit demi sedikit, ya lama-lama akan menjadi bukit. Nah, mungkin sampai di sini dulu podcast saya pada kali ini. Kita gak terlalu banyak berbicara tentang edukasi. Yang jelas semua itu kembali ke diri kita masing-masing. Bagaimana kita bisa menggunakan dan memaksimalkan semua potensi yang ada pada usaha kita. Jadi jangan sampai ada yang mubazir lah. Kita udah terlanjur keluar banyak modal ya kan. Oleh karena itu ya jangan sampai ini semua terbuang sia-sia, yang akhirnya kita itu menyerah dan berujung pada kebangkrutan. Masya Allah. Dan di penghujung podcast kita ini, saya mengingatkan kepada teman-teman untuk jangan lupa di subscribe, like jika teman-teman suka, dan komen kalau ternyata ada hal-hal yang keliru dari obrolan saya ataupun ada pembahasan yang menarik yang mungkin dapat kita bahas di podcast selanjutnya. Dan satu hal lagi yang tak pernah saya lupakan dalam setiap podcast saya adalah lakasi menyablon, jangan kena-kena. Masyur.